Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu yang di mana tadi di depan disebutkan sebagai riyadun atau raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surga di dunia, yaitu majelis ilmu. Di situ kita mengetahui banyak ilmu-ilmu, banyak hikmah-hikmah yang itu menjadi pegangan, menjadi bekal hidup kita. Insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan mendengarkan tentang keutamaan mempelajari ilmu syariah atau ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah ta'ala akan disampaikan oleh Ustaz Ma'asyu Nasiri. Namun sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan data singkat tentang beliau. Namanya Syekh Ma'asyu Nasiri, asalnya dari Jazair, Aljazair. Beliau tumbuh dan besar di Aljazair dan sudah menghafal Al-Quran di usia yang sangat muda. Kemudian juga beliau belajar di beberapa negara. Salah satunya beliau pergi belajar di negara Mauritania atau tetangga negara beliau sendiri di daerah Singkit. Mungkin pernah dengar Singkit? Ayah ibu semuanya pernah dengar belum Singkit? Belum? Lam yasma'u bi Singkit. Jadi memang banyak orang Indonesia yang tidak mendengar nama Singkit, ya, atau Mauritania. Itu negara Arab yang adanya di ujung barat Afrika. Ya, mereka dululah yang menaklukkan ya, orang Afrika Barat itu yang menaklukkan Spanyol. Ya, Tariq bin Ziyad. Jadi kita harus juga tahu sejarah ya. Ya, karena kita mungkin kurang informasi tentang keberadaan negara Singkit. Negara Singkit itu satu negara di dunia ini yang 100% umat Islamnya. Kalau yang lain masih ada satu orang yang bukan muslim gitu. Kalau Singkit itu 100% muslim semua. Ya. Kemudian di sana adalah tempat belajar ilmu atau pusat belajar ilmu syariah yang diakui nomor 1 di dunia. Ya. Nomor 1 di dunia, di Singkit. Mungkin orang mengira mungkin di Madinah kali ya, di Mekah gitu. Tidak. Artinya di Saudi, tidak. Belajar. Ya. Salah satu tempat terbaik untuk belajar ulum syariah itu saat ini atau sebelumnya adanya di Singkit. Kayaknya putus-putus suaranya. Adanya di Singkit, Mauritania. Mereka di sana belajarnya persis seperti ini kondisinya. Hidupnya di bawah kemah dan tidak ada listrik. Jadi kalau mau ngecas handphone, perjalanan itu berapa lama dulu? 1 jam, 2 jam jalan kaki, pulang lagi, simpan, ntar sore baru ambil. Tetapi jebolan sana itu hafalnya nggak salah-salah, langsung hafal kutubus sittah. Ya, jangan disebut kalau Al-Quran. Suatu hari pernah seorang pelajar atau orang yang datang berziarah ke Mauritania, dia menjadi imam. Saat itu di masjidnya ada imamnya. Suatu hari imam ini berhalangan. Karena dia merasa bagus bacaannya, dia maju. Udah gak ada imam nih, saya aja yang imam. Ketika dia menjadi imam, dia sholat bersama jemaah. Setelah dia salam, zikir, setelah itu ditanya oleh orang-orang Singkit yang ada di belakang dia, yang makmum pada saat itu.
Maaf, kamu ada berapa qiraat yang kamu kuasai? 3 qiraat. Saya punya 3 qiraat. Tersenyum para jemaah di belakangnya. Istri-istri kami di rumah paling sedikit 3 qiraat. Istri-istri kami di rumah paling sedikit qiraat. Yang ada ini qiraat asyrah, qiraat sab'ah. Semua di belakang dia. Ya. Jadi ulama di sana, disebut ulama di sana kalau benar-benar hafal Quran dan hafal 50 ilmu. Menguasai 50 ilmu. Kalau belum menguasai 50 ilmu atau 40 ilmu, dia tidak akan bisa disebut ulama di sana itu. Harus hafal Quran. Hafal minimal kutubus sittah mereka itu. Hafal hadis apa saja? Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, ya, Ad-Darimi, Ibnu Majah. Hafal di luar kepala oleh mereka. Dan kalau mau ujian Al-Quran menurut mereka setelah ujian hafalan, berikutnya adalah ujian tulisan. Menulis Al-Quran 30 juz berdasarkan hafalan saja. Tulis berdasarkan hafalan. Nanti diserahkan ke syekhnya. Nah itu baru benar-benar ilmu itu matang itu di sana. Tetapi banyak di antara kita yang belum kenal syingkit. Nah kalau orang pergi belajar di sana, belajarnya kayak gini, kayak namanya mahdharah, ya, atau mahadhir. Belajar di kemah-kemah, tetapi yang membimbingnya langsung ulama besar. Yang hafal Umdatul Ahkam, hafal Bulughul Maram, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hafal puluhan ratusan matan. Jadi rumus keilmuan itu udah ada di mereka. Dan beliau ini belajar di sana. Beliau belajar di sana kam sanatan tafsir kita. 6. Beliau di sana belajar selama 6 tahun. Dan beliau hampir semua mutun kita kenal itu dihafal di luar kepala. Ada yang 1000 bait, ada yang 300, 400 bait. Itu puluhan matan yang beliau hafal. Makanya kita benar-benar harus beristifadah dengan keberadaan beliau ini. Nah, kalau di Indonesia udah jadi ulama muda ya. Tapi kalau di Singkit masih ada yang tua-tua di sana. Ya. Jadi mereka terakhir sebelum saya mulai, mereka itu kalau belajar tidak mau mengenalkan lampu. Katanya kalau belajar mengenalkan lampu, ilmumu itu gantung di lampu. Kalau lampu mati udah nggak berilmu. Ya. Nggak berilmu, lampu mati udah hilang ilmunya. Karena apa? Karena tadi baca. Mereka nggak mau mengandalkan itu. Ilmu itu disimpan di otak. Sehingga ada ulama besar di sana, namanya Syekh Adud ya Syekh? Adud, mada ismu Syekh Adud. Syekh Muhammad Salim. Hah? Muhammad Salim Adud. Rahimahullah. Sehingga ada Syekh Muhammad Salim Adud, ulama kibar, ulama besar, hafal kutubus sittah, yang ratusan ribu hadis beliau hafal. Ya, beliau ibarat perpustakaan yang berjalan. Jadi semua kitab ada di otaknya. Nah itu hebatnya orang sana. Jadi makanya tadi saya bilang, jangan berpikir anak kita ini satu-satunya ke Saudi saja umpama. Masih banyak tempat lain. Kalau dapat, alhamdulillah di Saudi. Tapi kalau nggak dapat, cari alternatif lain. Di antaranya di Singkit. Tapi memang harus kuat mentalnya. Karena hidup tanpa listrik kan, belajar di bawah api, di bawah tenda. Tapi keluar jadi mufti dia langsung. Di sana terakhir nih, di sana ada pondok pesantren. Pondok pesantrennya takwil ulama kam sana sih, fishing kita sih. Kam sana. Fishing kit 17 sana sih. Markas Syekh Dadu. Nah, 17 sana. Nah. Jadi di sana ada pondok pesantren. Syaratnya masuk harus bisa hafal Quran, harus bisa baca kitab, bisa berbahasa Arab, dan harus hafal Quran. Pesantrennya selama 17 tahun, nggak boleh putus. 17 tahun hidup di pesantren. Ya kita kan hanya 4 tahun, mereka 17 tahun di pesantren. Jadi keluar-keluarnya udah umur 40 tahun gitu. Tapi jadi ulama. Nah itu mungkin dari saya sekilas saja tentang Singkit. Dan beliau ini pernah belajar di sana. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah atau muhadharah dari beliau. Fadal mashkura. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نقرأ من الهاتف. لا بأس.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ففي مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى سنذكر بعض أقوال السلف في فضل العلم والعلماء. يلا شيخ. Setelah beliau mengucapkan hamdalah muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat beserta salam kepada Nabi SAW, beliau mengatakan insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membacakan ucapan-ucapan hikmah-hikmah atau mutiara hikmah dari para ulama salaf. تفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. Ada ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu 1 jam. Duduk belajar ilmu 1 jam di malam hari itu lebih baik daripada sholat di waktu malam itu sepenuhnya. Jadi sholat kita menghidupkan malam 1 malam itu lebih baik, menghidupkan malam ya sholat dengan sholat sunnah. Belajar ilmu 1 jam duduk bersama ulama atau mutola'ah ilmu itu lebih baik daripada sholat malam sepanjang malam itu. وقال الحسن بن صالح رحمه الله تعالى إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه وصلاته وزهده. Kata beliau, berkata Al-Hasan Al-Basri, Hasan bin Saleh rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya manusia benar-benar membutuhkan ihtajuna ila hadzal ilm. Mereka benar-benar membutuhkan ilmu ini, terutama fi dinihim, ilmu yang berkaitan dengan agama mereka, kama ihtajuna ila at-ta'ami wasyarab, sebagaimana mereka butuh terhadap makanan dan minuman fi dunyahum, seperti mereka membutuhkan makanan dan minuman di dunia mereka. Artinya, kebutuhan manusia, kebutuhan kita terhadap ilmu itu harus sama seperti kebutuhan kita seperti makan dan minum. Kalau kita tidak makan dan minum, kita mati. Ya, kalau kita tidak makan minum, kalau tidak kita belajar, itu kita mati agamanya. Karena dia tidak ngerti, tidak tahu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, jika seorang menuntut ilmu, maka dia akan bisa terlihat dari cara dia memandang atau pandangannya, khusyuknya, lisannya, tangannya, salatnya, dan zuhudnya. Jadi orang menuntut ilmu itu bisa merubah pandangannya, merubah penglihatannya, merubah kekhusyuannya. Makin belajar ilmu makin khusyuk. Dengan lisannya, ucapannya, pegangan tangannya, salatnya makin baik, zuhudnya juga makin zuhud. Jadi itu ciri-ciri orang belajar ilmu yang baik dan benar. Kalau orang belajar tidak memiliki kekhusyuan, tidak memiliki ucapan yang baik, kemudian tidak memiliki pandangan yang baik, tangan juga tidak baik, salatnya juga tidak baik, dan tidak memiliki karakter zuhud, ini berarti menuntut ilmunya perlu dipertanyakan. Jadi makin belajar itu makin khusyuk, makin tawadhu, makin baik akhlaknya, bukan makin sombong. Itu hakikat ilmu. Dan itu hakikat ilmu. Akhirnya orang itu belajar pintar, akhirnya kayak gini, khusyuk, menjaga dirinya, menjaga lisannya, tangannya, sholatnya, zuhudnya, gitu.
Bukan sekedar bisa menyampaikan, bisa ceramah, banyak pengetahuan, tidak. Tafadhal mungkin kalimah-kalimah min fawq. La ba'as waqt mazal tawilan. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. وقال أيضا: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. يعني لا تكن لا عالما ولا متعلما ولا مستمعا فتهلك. غير موجود هنا. أين هو؟ غير موجود. موجود هنا شيخ. أين هو؟ هنا؟ يعني الآن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليل. طيب أنا أقرأ هذا. أين هذا؟ قول أبو الدرداء. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, belajar satu ilmu, satu bab di dalam ilmu lebih aku sukai daripada menghidupkan satu malam penuh. Dan juga mengatakan, kun aliman, hidup itu jadilah orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau jadi orang yang diajarkan ilmu, jadi talib, jadi pelajar. Au mustami'an, atau jadi pendengar, minimal pendengar setia. Wala takun rabi' fatahlak, dan jangan jadi orang keempat. Kalau jadi orang keempat ini kamu akan rugi. Apa orang keempat? Orang yang tidak mengajarkan orang lain, bukan pula orang yang diajari atau talib, bukan pula suka mendengar. Nah, kalau bukan tiga ini, jadi apa? Nah, jadi kata Ibnu Abbas Abu Darda radhiyallahu anhu, jadilah tiga, salah satu tiga ini. Tapi yang paling terbaik tentunya jadi pengajar. Kalau tidak sanggup, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak sanggup, jadilah pendengar. Sekalian anak wali qalilan. Sekalian ini pelajaran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari sini kita harus bisa membaca diri kita. Di mana posisi kita ini sebenarnya? Jangan sampai kita melampaui kapasitas kita. Jangan-jangan kita ini masih menjadi pendengar, tetapi kita seperti penuntut ilmu. Apalagi menjadi pendengar seperti mufti, menghakimi orang lain. Ini yang berbahaya sekali. Kita baru mendengar kajian, keluar dari kajian kita langsung menghakimi dan menghukumi orang lain. Ini tidak sesuai dengan pemahaman salaf, tidak sesuai dengan sunnah. Kita masih belajar, mendengar dulu, ya, mendengarkan dengan baik. Bahkan awal ilmi as-sukut. Ilmu yang pertama kali itu kita diam dulu, jangan banyak bicara. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan berucap apa yang kita tidak tahu ilmunya. Ya. Jadi banyak diam, banyak belajar, jangan nekat kita berbicara tapi kapasitas kita belum cukup. Ya. Kemudian kalau jadi talibul ilmi sama juga. Kalau lagi belajar, jangan lompat langsung jadi mufti. Jangan langsung lompat. Jangan. Kita harus tahu keadaan kita. Ya. Kalau kita lagi belajar, karena ilmu ini luas sekali. Jangan langsung menghukumi dengan sesuatu apa yang kita pelajari hari ini. Belajar dulu yang banyak, baca, baru kita memutuskan. Gitu. Setelah banyak membaca, banyak belajar, menimbang, menilai, meneliti, baru mengeluarkan hipotesa sampai kesimpulan. Jangan langsung kesimpulan. Kita ini baru ngaji langsung keluar kesimpulan. Aduh. Banyak maaf. Ini tidak ilmiah. Begitu. Tafadhal. ومما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس وهو الجهل. يعني أن إبليس يدخل على الناس من باب الجهل. Masya Allah, Masya Allah. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, bahwa ketahuilah bahwa pintu terbesar, al-bab al-a'zam, pintu terbesar yang dimasuki oleh iblis adalah karena kebodohan. Makanya iblis sangat suka dengan kebodohan. Sangat suka dengan kebodohan. Dan kita disuruh bodoh. Nah, iblis ya sangat menyukai orang bodoh. Dan pintu terbesar untuk dia masuk menguasai kita karena kebodohan.
Bodoh. Apa yang maksud bodoh di sini? Kita tidak mengetahui akibatnya. Contoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Contoh, ana awaitilhum masalan. Misalan, contohnya kita kerja di satu instansi, kerja di pemerintahan, kerja di salah satu instansi atau satu tempat, kita diberi amanah uang yang banyak. Karena banyak uang, kadang-kadang 1.000 kita jujur, 2.000 kita jujur, 1 juta masih jujur. Ketika bicara uang 50 juta, itu udah mulai dikit-dikit gemetaran tuh. Nah, sampai 100 juta, 1 M, 2 M, dia mulai hilang rasa jujurnya, kejujurannya. Dia ambil harta ini, nggak apa-apa ambil. Allah memberikan dia kesempatan untuk melakukan itu. Tapi ingat, setelah itu, karena dia bodoh tadi, dia nggak tahu dosa itu akan ada akibatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Jadilah dia stroke. Tadi banyak harta nggak bisa makan, mulutnya mencong, lihatin aja. Jangan-jangan itu harta nggak halal tuh. Anaknya kena penyakit, keluar lagi harta. Istrinya begitu juga, dikasih makan. Dianya juga kena musibah. Nah ini ada apa ini? Jadi hayanya nggak thayyibah, karena makannya tidak thayyibah. Kan gitu. Itu kan kebodohan kita. Kita pingin segera gitu, ingin menguasai, tapi kita nggak tahu efeknya. Itu jahal, kebodohan. Nah ini, karena pikirnya pendek. Jadi kata Ibnu Jauzi ini, kebodohan ini pintu masuknya iblis. Oleh karena itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kita jadi pelajar sekalipun atau jadi pendengar, apalagi jadi pendengar, jangan sampai kita tadi di situ ada kesempatan syaitan masuk sehingga kita membawa diri kita tuh sombong. Saya alim, kabir, enggak. Jadi ada babnya iblis masuk di situ. Tafadhal. ومما قاله الإمام الثوري رحمه الله تعالى قال ليس عمل أفضل بعد الفرائض من طلب العلم ليس عمل أفضل بعد الفرائض من طلب العلم. Kata Imam Thawri rahimahullah ta'ala, tidak ada kewajiban yang lebih besar lagi, tidak ada keutamaan yang lebih utama lagi setelah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah SWT, seperti faraid itu seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji jika mampu. Itu faraid namanya, bukan ilmu faraid ya. Bukan ilmu faraid. Faraid maksudnya adalah kewajiban-kewajiban diwajibkan. Ya, salat maktubah 5 waktu, haji, puasa, zakat. Nah ini, tidak ada lagi amalan lebih baik, lebih afdal, lebih wajib, lebih utama daripada menuntut ilmu. Belajar ilmu. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban, kita sebagai seorang muslim, kewajiban berikutnya adalah menuntut ilmu. قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, barang siapa yang ingin melihat majlis para nabi alaihimussalam, hendaklah dia melihat majlisnya para ulama. Majlisnya para ulama. Ini saya ingin ta'liq sedikit. Jadi gini. Kita bisa membedakan mana majlis ulama, mana majlis bukan ulama. Maksud di sini bukan majlis ulama Indonesia ya. Tapi di dalamnya juga termasuk. Tapi bukan majlis ulama Indonesia, bukan. Majlis ulama di mana saja. Di Indonesia kah, di India, di Makkah, Madinah, di mana saja, di Mesir, di Sudan. Ya, majlis ulama. Kalau kita ingin melihat majlis para anbiya, lihatlah majlis para ulama. Subhanallah. Saya pernah mendatangi beberapa kali majlis para ulama. Saya pernah ikut melihat, mendengar, duduk di situ. Subhanallah, majlis mereka itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ilmu, ibadah, ilmu, ibadah, ilmu, ibadah. Itu aja. Ya, dan di sana tidak ada ghibah. Kita ini majlisnya majlis ilmu campur ghibah.
Kadang-kadang tuh pergi pengajian ke masjid, datang nyampe masjid, tahu nggak sih ngomong empuk banget ngomongin nama orang lain, ya, dicampur dengan majelis ilmu. Ini haram, tidak boleh. Harus dibersihkan semua dari berbagai macam penyakit-penyakit seperti itu dalam majelis ilmu. Nah, datang majelis ulama, semuanya isinya ilmu semua, Al-Quran, Sunnah, hikmah. Ya, tidak ada ghibah, tidak ada hal-hal yang merusak, yang bisa merusak amalan kita, baik amalan hati maupun amalan yang zahir daripada badan kita. Ya, majelis ambiya, lihat ulama-ulama. Dan saya jujur saja secara pribadi ini ada perbedaan sejumlah banyak perbedaan majelis ulama yang benar-benar ulama dengan majelis orang yang suka yang suka menggibah, suka menjatuhkan orang lain, mendiskreditkan orang lain. Itu saya lihat. Nah, tinggalin aja. Lebih baik saya baca Al-Quran dapat pahala. Gitu. Jadi kita tinggalkan majlis-majlis yang tidak bermanfaat itu. ومما ذكره بعض السلف قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. Berkata para ulama salaf, barang siapa yang ingin dunia harus dia menguasai ilmu. Barang siapa yang mau akhirat dia harus menguasai ilmu. Barang siapa yang ingin menguasai dunia akhirat atau mendapatkan dunia akhirat, hendaklah dia berilmu. Jadi ilmu ini kunci untuk hidup di dunia, kemudian hidup kekal di akhirat, dan juga kunci ya hidup dunia dan juga sekaligus akhirat dengan ilmu. ومما ذكره أيضا العلماء في فضل العلم قال كفى بالعلم شرفا أن فضل كلبا على كلب. فالعلماء قالوا أن حتى العلم فرق بين الكلب المتعلم والكلب الغير المتعلم، لأن صيد الكلب المتعلم يكون حلالا وصيد الكلب الغير المتعلم يكون حراما، والفارق بينهما وهو العلم. فقالوا كفى بالعلم شرفا أن فضل كلبا على كلب. Jadi ada ulama yang mengatakan, coba kita lihat anjing yang diajari ilmu, kedudukannya lebih mulia daripada anjing yang tidak pernah diajarkan ilmu. Seperti anjing pelacak, anjing pelatih, anjing untuk berburu. Ya, itu anjing pelacak, anjing yang kita latih itu anjing untuk berburu. Ya, karena saya dulu waktu kecil juga suka ikut berburu ya. Jadi apa yang mereka gigit dari hewan kita itu, mereka merekam hewan. Kalau dulu waktu kecil sering berburu kijang ya, atau rusa. Nah, itu kita ajak anjing, ayo ikut berburu, kita latih dia, latih untuk berburu. Dari kecil memang kita latih. Akhirnya dia pintar berburu. Beda kedudukan dengan anjing biasa. Nah, anjing tadi kita ajak berburu, itu hewan yang dia tangkap sama dia itu halal. Tidak perlu digosok 7 kali pakai air, 1 kali pakai tanah. Ya, tidak perlu, halal. Cukup dipotong aja pakai segini, kasih, udah halal itu. Yang penting kita dapat menyembelihnya dengan basmalah, bismillah. Coba, dengan itu kedudukan dia langsung berbeda coba. Karena seharusnya kan liurnya kan bakteri kan, racun. Seharusnya itu, ya. Dan haram. Karena kalau dijilat oleh anjing ini, tempat minum kita kan harus dicuci 7 kali. Terakhirnya nanti pakai tanah, lalu dicuci lagi dengan air. Itu baru dia suci. Tapi kalau anjingnya itu anjing terpelajar yang kita ajari, yang dia gigit, yang dia kena ludah dia, cukup ambil bagian tergigitnya kasih. Selebihnya halal. Boleh kita ambil, kita cuci, kita bawa. Nah, itu ada hukum tentang terkait dengan hukum tentang hasil buruan anjing. Itu halal, boleh dimakan selama kita dapat memang menyembelih dengan baca basmalah.
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا. ما أعلم عملا أفضل من العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا. Saya tidak tahu amalan, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, saya tidak tahu suatu hal yang jika Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut, melainkan Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu, atau dia belajar ilmu dan juga menghafalkannya. Belajar ilmu dan menghafalkannya. Jadi ciri-ciri Allah itu menghendakkan kebaikan pada dalam diri seorang kalau dia belajar ilmu dan juga menghafalkannya. Jadi belajar menghafal ini juga penting. Ya, jangan sampai belajar saja tidak menghafal. Ya, justru yang kuat karakternya itu apa yang kita hafal. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah, nawafil. Jadi kalau antum malam hari ada kewajiban belajar ilmu, kemudian ada salat malam, antum punya dua kesempatan, ini mau salat malam bisa, mau belajar ilmu juga bisa. Itu belajar ilmu lebih utama. Ambil belajar ilmu lebih utama. Ya. Belajar ilmu lebih utama daripada kita begadang semalaman penuh untuk sholat. Karena apa? Karena memang maslahatnya dia belajar ilmu itu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Kalau sholat malam kan buat dia sendiri, ya enggak? Tapi kalau dengan ilmunya dia bisa memperbaiki dirinya, juga memperbaiki keluarganya, dan juga bisa memperbaiki manusia bahkan alam dengan ilmu tadi. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، إذا ظهرت لهم شاهدوا وإذا غابت عنهم تاهوا. قال: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم، إذا ظهرت شاهدوا وإذا غابت عنهم تاهوا. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, ulama itu ibaratkan bintang-bintang yang ada di langit. Jika bintang-bintang itu muncul di langit, kita berkelap-kelip di langit, bercahaya, manusia akan melihatnya, oh indah, ada. Ya. Dan itu bisa menghiasi bumi, bisa menerangi bumi. Tapi kalau bintang-bintang ini hilang, udah nggak indah lagi itu langit, gelap gulita, tidak terang lagi. Itulah ulama. Ketika ada ulama, itu harus dia seperti bintang-bintang, dia jadi indah. Ya, jadi indah, jadi hiasan, jadi membuat suasana itu indah. Kadang-kadang ya itu juga ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan jadi ulama juga ulama yang membuat rusuh gitu kan, tidak indah, tidak adem gitu. Ya, sekali bicara rusuh, itu juga berbahaya. Ya, ulama itu kan seperti bintang-bintang, adem, kalem, indah jadinya gitu. Tafadhal. Nah, istamir. Mungkin qaulan wahidan. Baqiya qaul wahid. قال بعض الأدباء رحمهم الله تعالى: العلم أفضل خلف والعمل به أكمل شرف، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من بينها علم ينتفع به. فلذلك بعض الأدباء قالوا: العلم أفضل خلف يتركه الإنسان. Kata para ulama, sebaik-baiknya warisan itu adalah warisan ilmu. Karena apa? Karena yang paling berharga ketika orang wafat atau mati meninggalkan dunia ini adalah al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Warisan terbaik yang dia bisa ketemukan hasilnya, pahalanya ketika dia meninggal dunia nanti. Jadi dia meninggalkan dunia, juga dia meninggalkan ilmu. Nah, di belakang sana ada orang yang
mengamalkan ilmu yang dia tinggalkan dan itu menjadi tabungan pahala buat dia. Demikian pula orang yang berikutnya juga mengamalkan lagi. Jadi dia punya murid, muridnya mengajarkan lagi, diamalkan, mengajarkan lagi, diamalkan. Dan seterusnya, itu terus pahala dia tetap mengalir tanpa putus. Ini warisan terbaik adalah wariskan ilmu. Ya, tapi ini tambahan juga dari saya. Ya, kita juga kadang-kadang nyadar nih kan, lihat umur nih. Ya. Tapi jangan salah, masih ada waladun soleh. Artinya ya minimal anak kita lah, anak cucu kita nih kita wariskan ilmu, dan mereka juga nanti akan wariskan hal yang sama kepada anak cucu mereka berikutnya. Mungkin taqra ayatin anil ilm. Mungkin taqra ayatin anil ilm. وكما قال الله جل وعلا في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكفى بالعلم شرفا جعلنا الله وإياكم من أهله. Di akhir pertemuan ini kata beliau, Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa derajat orang beriman itu bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi derajatnya di antara orang beriman adalah orang yang berilmu. Jika kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita, kemuliaan kita, hendaklah kita mempelajari ilmu. Itu mungkin beliau dapat beliau sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan kepada beliau. Silakan yang mau bertanya. وكان السلف أشد حرصا على طلب العلم، فيذكرون أن أحد العلماء وهو على فراش الموت فبدأ يناقش في مسألة علمية، فقالوا كيف تناقش وأنت على فراش الموت؟ فقال لأن أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بهذه المسألة. Subhanallah. Jadi ada kisah seorang ulama, dan pada umumnya ulama-ulama terdahulu seperti itu. Jadi ketika sakaratul maut, masih ada satu hal ilmu yang belum jelas buat beliau. Ya, belum jelas itu bukan berarti beliau belum tahu. Beliau tahu, tapi ingin mendiskusikannya. Jadi beliau bilang, sebelum saya mati, ini saya lagi sakarat dia, udah benar-benar udah sebentar lagi mungkin beliau akan meninggal dunia, dan beliau udah merasakan itu. Akhirnya beliau bilang, saya sebelum saya mati saya ingin memecahkan satu masalah dalam hal ilmu. Itu dipanggil orang-orang itu untuk diskusi dengan ilmu, dan dia di atas pembaringan kematian. Ya, dia mencari satu jawaban terhadap ilmu, dan sebentar lagi dia akan wafat. Dia panggil orang-orang dan diajak diskusi. Masalahnya apa ini? Ketika ditanya, wahai Syekh, Anda itu akan meninggal dalam keadaan seperti ini. Kenapa Anda sampai tetap mau, ya, tetap kekeh untuk tetap mendiskusikan ilmu, bahwa Anda berada atas ranjang kematian? Saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dalam keadaan bodoh, saya tidak tahu ilmunya ini. Saya mau tahu. Gitu. Sampai akhirnya beliau wafat. Ada soal. Coba minum soal dulu يسألون. أنا أسألهم. لا السؤال الجواب منهم. يلا تفضل. Ya, itu dari beliau. Berikutnya adalah mungkin sesi tanya jawab. Silakan kepada ayah bunda yang mau bertanya, tafadhal. Silakan bertanya, silakan. Tafadhal, ini mic-nya. Mungkin bapak-bapak dulu silakan. Oh ya. Tafadhal, yang mau bertanya silakan. Bertanya. Ana عندي سؤال يا شيخ. تفضل. كيف صحيح. أيوة نعم. أنا عندي سؤال، كيف طريقة التعلم للكبار الكبار في السن. Saya punya pertanyaan juga nih. Ya. Bagaimana cara belajar ilmu kalau harus tua-tua seperti itu gitu kan? Kayak sih. كيف طريقة التعليم وهم كبار في السن 40 و50 كذا.
والله 54 يعني الكبير في السن دائما يقدم الأولى فالأولى في طلب العلم، يعني الأمور الواجبة عليه كتعلم الفرائض وغيرها، يعني هذه التي يقدمها كبير السن بخلاف يعني صغير السن. فيذكرون أن شيخا من مشايخ موريتانيا الذين درست عليهم سبب طلبه للعلم ما هو؟ قال يعني في يوم زواجه سئل في مسألة ولم يعرف، فقالوا أنه ترك الزواج وتوجه لطلب العلم، فبعد ذلك درس يعني حتى صار من كبار علماء موريتانيا بسبب مسألة سئل فيها ولم يعرف. Taib. Rahimahullah. Rahimahullah. Jadi begini, kata beliau, kalau sudah umur 40, 50, dia belajar beda dengan anak-anak yang memang masih kecil, masih belia, ya. Umur 40, 50 tahun belajarnya bagaimana dia harus bisa mengenal, memilih pelajaran-pelajaran yang wajib bagi dia. Seperti hal yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, zakat, haji, yang wajib-wajib. Ya, yang wajib-wajib aja dulu. Ya, dia harus tahu benar-benar, dia harus paham. Dia harus fakih urusan seperti itu. Karena urusan seperti itu kan urusan kewajiban yang terus dilaksanakan setiap hari. Ya, urusan sholat. Kita fikih sholat tadi segini kan. Nah, itu jangan-jangan kita belum tuntaskan. Ya, sholat tiba-tiba jatuh tai cicak, batal nggak nih? Gitu. Karena ada tai cicak nih, kira-kira batal sholat nggak? Jatuhnya di baju umpama. Harus tahu fikihnya. Datang jalan jauh gini, singgah, mau sholat di masjid nggak ada mukena, gua nggak ada mukena ya udah nggak jadi sholat deh, gitu. Bapak kan harus tahu hukumnya, gitu kan? Ya, ya. Kemudian, tapi ada satu pelajaran yang bisa diambil dari salah satu kisah ulama Mauritania tempat beliau belajar. Saat itu beliau nikah, ingin akad nikah, calon istrinya sudah ada nih. Udah mau nikah di atas atau di tempat pelaminan atau tempat akad, itu udah mau akad nih, udah mau saya nikahkan kamu dengan putri ini gitu. Tapi kebiasaan orang Mauritania itu, kebiasaannya mereka selalu bertanya tentang ilmu. Sebelum akad ditanya oleh calon mempelainya atau oleh siapa di situ, orang tuanya mungkin ditanya satu hukum. Dia nggak bisa, dia diam. Ketika itu mau akad nikah ditanya satu hukum, dia nggak bisa. Saya nggak tahu hukumnya. Ditanya apa hukumnya ini, bagaimana dengan ini, dia nggak bisa jawab. Dia diam. Langsung dia bilang, saya tunda nikah saya pergi dulu katanya. Ya, dia keluar dari situ. Akhirnya dia menjadi ulama besar. Ya, jadi ulama besar, dia malu. Iya ya, saya umur segini kok belum tahu hukum syariat gitu kan, belum tahu ilmu, udah mau nikah nih, punya istri, punya anak, nanti bagaimana dengan anak saya? Dia tinggalkan itu dan dia belajar ilmu. Nah, pertanyaannya nih, kalau antum pilih yang mana nih? Akad atau belajar dulu? Yakhtaruna al-aqd wa talabul ilmi ya Syekh. Mungkin. Jadi mereka ternyata bapak milihnya katanya akad dan belajar katanya. Canda ya. Ya kilahuma jayyid. Silakan bertanya, silakan. Tadi bercanda aja tadi. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, ada ibu-ibu yang mau bertanya. Ibu-ibu biasanya nih ada pertanyaan. Silakan. Bertanya di sini Bu, jangan bertanya suami nanti di rumah. Nanti nggak tahu jawabannya. لما ذكرت قضية عقد الزواج مع طلب العلم، كان عندي صديق يدرس في السعودية، فسأل الشيخ عبد المحسن العباد، قال يا شيخ أريد الزواج ولكن أخاف أن يشغلني عن طلب العلم. فقال له الشيخ أن قبل زواجي يوجد مسائل في العلم لم أفهمها إلا بعد الزواج، يعني أن الزواج كذلك يعين على طلب العلم، يعني ليس عائقا لطلب العلم، بل بالعكس هو يعين على طلب العلم. Ya, jadi ada satu kisah pemuda dari Aljazair. Dia bingung, nikah belajar, bingung dia. Milih yang mana nih? Ada datang ke Syekh Musa al-Abbad, hafizahullah, wahai Syekh, saya ini bingung. Apakah saya menjadikan saya belajar atau saya nikah? Atau saya nikah, kemungkinan belajar juga tidak maksimal.
Kata Syekh Musyal Abbad, kata beliau, terkadang banyak ilmu itu kamu tahu setelah kamu nikah. Gitu. Banyak ilmu itu akan kamu tahu setelah kamu nikah. Kalau belum nikah nggak akan kamu tahu. Gitu. Artinya ya terkadang ada kondisi-kondisi yang memang setelah nikah itu Allah mudahkan dia mendapatkan ilmu. Artinya kondisional lah. Ya kondisional. Tapi memang kalau mau maksimal jangan nikah dulu. Ya belajar dulu. Nanti kalau udah matang ilmunya, insya Allah Ta'ala nanti itu lebih baik. Fadal. Assalamualaikum Syekh dan Ustadz. Mau nanya bagaimana belajar ilmu supaya kita ini istiqomah. Biasanya kan awal-awal setelah ikut majelis ilmu semangatnya rukul kubar hampir rumah. Tapi besok langsung kendor. Nah, untuk menjaga supaya irama ini tetap semangat belajar ilmu, bagaimana nih caranya Ustadz? Terima kasih. هو يسأل يا شيخ في البداية يدرسون اللغة العربية مثلا ما شاء الله عددهم 50 أو 100. ما شاء الله. نعم. وبعد شهرين بقي نصف فقط من 50 بقي 25 شخص. وبعدين بعد 6 أشهر بقي طالب واحد. وغدا المدرس مع الجدار. Kata saya, pertanyaannya ya bagaimana ya ketika awal belajar, belajar bahasa Arab itu 50 orang tuh pertama belajar, 100 atau 50 orang. Udah 3 bulan tinggal 25 orang. 4 bulan tinggal 2 orang. Bulan ke-6 tinggal 1 orang. Pas besoknya gurunya mengajarkan tembok gitu. Karena semuanya berhalangan gitu. Tapi ya gitu ya. Ah, kaifa istiqamah ala يعني تعلم يعني طلب العلم. هي أولا على كل حال الدعاء، لأن الإبليس يدخل من هذا الباب، يعني حتى يثبط الناس عن العلم، مثل ما كان يقع معنا في موريتانيا. يأتيك الشيطان ويثقل عليك الطاعة، لأن دائما إبليس يأتي لأصحاب الطاعات وأصحاب العلم، لا يذهب عند أصحاب الأهواء، لأنهم أصلا هم في صفه، أصحاب الغناء أصلا في صف إبليس. فلذلك الإنسان يعين كذلك على بالدعاء، ومن وفقه الله إنسان يصلي ركعات في الليل ويدعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان كذلك يجتهد، لأن هذا هو جهاد النفس، هذا هو جهاد النفس، يعني إنسان يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان. فإنسان يكثر من الدعاء ويجتهد، فالله يوفقنا وإياك. Kata beliau, rasa malas ini datangnya dari setan. Setan itu akan masukkan rasa malas dalam hati seseorang yang taat dan orang yang ingin belajar ilmu, yang sungguh-sungguh. Setan tidak akan mau pergi ke orang yang jahat, orang yang buruk, wah temannya udah jadi, ngapain dijadiin lagi kan? Gitu kan? Wah ngapain saya capek-capek, kata iblis kan? Wah kita sama-sama iblis kan gitu kan? Ya, mending cari orang yang baik biar diajak jadi iblis, jadi setan. Gitu. Nah, tidak perlu dia menggoda temannya, orang sama-sama gitu, salah satu jalan jeruk makan jeruk istilahnya, nggak perlu. Yang kita cari yang lain. Ya. Nah, itu adalah godaan setan, rasa malas itu. Oleh karena itu harus dibentengi atau dilawan dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Dilawan dengan kesungguhan berupa doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 2 rakaat malam hari, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hilangkan rasa malas yang dari godaan iblis tadi di dalam diri kita. Kemudian dia harus sungguh-sungguh. Dia harus mengupgrade niatnya, azamnya, kesungguhan jiwanya. Nah, dia harus bisa melawan, artinya dia melawan setan, dan dia juga melawan dirinya sendiri yang malas tadi, keburukan jiwanya yang malas tadi. Jadi dia harus sungguh-sungguh. Seperti itu, jadi banyak berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 2 rakaat, minta kepada Allah agar Allah kuatkan kita daripada godaan setan dari pintu kemalasan ini. Kemudian sungguh-sungguh ya memperbaiki azamnya, keinginannya, niatnya, memperbaiki dirinya untuk belajar ilmu. Khalas mungkin Syekh, akhtatim.
نختتم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Kata beliau, semoga Allah SWT beri kita taufik. Ya, kemudian mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga kemampuan untuk mengamalkannya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Kemudian kami tutup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله شكرا. Di sana. Bismillah. Demikian kajian kita untuk pagi ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian pukul 10.30 sampai menjelang zuhur, ya. Dan setelah ini akan ada sarapan atau breakfast dan jam 7 ya. Jadi masih ada waktu 30 sampai 40 menit jamaah bisa